Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, kembali lagi bersama Ibu Dela Siptiasari. Semoga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan ini. Tetap semangat ya. Semoga bumi segera pulih dan kita kembali aktivitas seperti biasanya. Ananda, kita masuk pada bab 4, Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Yang pertama yaitu latar belakang Sumpah Pemuda. Selanjutnya, politik etis pintu membuka pendidikan modern. Politik etis bermula dari munculnya tulisan Konrad Theodor van Deventer yang berjudul An Era School, yang artinya hutang kehormatan. Ia mengungkapkan bahwa pemerintahan Hindia Belanda telah mengeksploitasi wilayah jajahannya untuk membangun negeri mereka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya Belanda membayar hutang budi itu dengan memberikan kesejahteraan. Menurut Van Deventer, dalam politik etis dapat dilakukan melalui 3 program, yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Pemerintahan Belanda memperluas jaringan irigasi demi memajukan pertanian yang berhubungan langsung dengan kepentingan Hindia Belanda. Transmigrasi dilaksanakan dalam rangka memenuhi tenaga kerja untuk daerah-daerah perkebunan milik penguasa asing, sedangkan edukasi atau pengembangan pendidikan sebagai sarana untuk mengisi tenaga administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Selanjutnya, Pers membawa kemajuan sejarah perkembangan Pers di Indonesia dimulai dengan terbitnya surat kabar Batavisch Novels di Batavia milik orang Belanda tahun 1744 pada awal abad ke-20. Para priai baru menuangkan gagasannya melalui pers mengenai isu-isu perubahan yang dipopulerkan, yaitu yang terkait dengan peningkatan status sosial rakyat Bumi Putra dan meningkatkan kehidupan bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Selanjutnya, surat kabar yang paling mendapat perhatian pemerintahan kolonial pada saat itu adalah Die Express, yang memuat berita-berita propaganda, ide-ide radikal, dan kritis terhadap sistem pemerintahan kolonial. Kritik tajam yang terdapat di brosur yang berjudul Als it ends Netherlands, Wis seandainya saya menjadi seorang Belanda. Pemerintahan kolonial menilai tulisan itu menghasut rakyat untuk melawan pemerintahan. Organisasi pergerakan pertama yang muncul adalah Budi Utomo yang didirikan di Batavia pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Sutomo dan teman-temannya di Stovia. Budi Utomo ini bergerak di bidang sosial dan budaya. Budi Utomo menjadi pelopor berdirinya organisasi pergerakan nasional di Indonesia, bertujuan untuk mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat bangsa Indonesia. Kita masuk kepada tugas yang pertama, yaitu menurut Van Deventer, politik etis dapat dilakukan melalui 3 program. Coba Ananda jelaskan ketiga program tersebut. Ananda semua, kita lanjutkan materi kita, yaitu Sumpah Pemuda dan Tonggak Kesatuan dan Persatuan. Yang pertama, Federasi dan Front Sawo Matang. Pada tahun 1926, Hatta dengan tegas menyatakan perlunya Blok Nasional diciptakan guna menggabungkan berbagai organisasi pergerakan dalam menghadapi penjajahan. Namun, akibat dari PKI yang telah terlalu gegabah melakukan pemberontakan pada akhir tahun 1926 membuat pemerintah kolonial bertindak keras kepada organisasi. Selanjutnya, kondisi tersebut menguatkan kembali gagasan persatuan. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno mencoba merealisasikan gagasan atau persatuan dengan memadukan aliran nasionalisme, Islam, dan Marxisme, sehingga menjadi kekuatan moral yang kokoh. Oleh karena itu, wujudnya nanti berupa sebuah federasi antar partai politik dan organisasi yang sekaligus merupakan front Sawo Matang untuk menghadapi praktik dari bangsa kulit putih. Yang kedua, cita-cita persatuan.
Pada masa pergerakan, organisasi pemuda di Indonesia berkembang pesat. Meskipun masih banyak mengutamakan kepentingan daerah, namun ada juga pemimpin organisasi pemuda yang mempunyai gagasan yang mulia, yakni merintis persatuan nasional di kalangan angkatan muda di Indonesia. Oleh karena itu, mereka melakukan pertemuan-pertemuan yang mana pada akhirnya mereka mufakat untuk menyelenggarakan rapat besar pemuda di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 atau lebih dikenal dengan Kongres. Ananda semua, kita lanjutkan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Pada bulan September 1926, para mahasiswa Indonesia di Batavia mendirikan suatu organisasi kemahasiswaan bernama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPI yang diketuai oleh Sugando Joyo Puspito. PPI merancang Kongres Pemuda Indonesia kedua yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kemudian, Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasilnya yang ditulis oleh Muhammad Yamin dan berbunyi, yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ananda semua, kita lanjutkan materi kita yang keempat, nilai-nilai penting Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda bagi perjuangan bangsa Indonesia merupakan sebuah momen yang melahirkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam hal ini, nasionalisme menjadi alat yang ampuh bagi perwujudan dan rasa kebangsaan yang menjadi jati diri dan tidak terikat oleh kekuatan manapun dan siapapun. Ananda, sekarang kita berada di penghujung pembelajaran. Kita masuk kepada tugas yang kedua. Ananda tulis isi dari Sumpah Pemuda. Silahkan Ananda bikin di buku latihan dan dikirim ke form yang telah Ibu sediakan nanti. Ananda semua, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.